1. Sejarah karantina tumbuhan di Indonesia dimulai sejak zaman Hindia Belanda, dengan fokus utama pada perlindungan tanaman dari hama dan penyakit. Langkah pertama ini menunjukkan pentingnya A. Pengawasan ketat terhadap tanaman impor, B. Peningkatan riset terhadap hama dan penyakit tanaman, C. Pembatasan ekspor tanaman yang berisiko, D. Pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan, E. Kerjasama internasional dalam bidang karantina tumbuhan. Langkah pertama dalam sejarah karantina tumbuhan di Indonesia, yang menunjukkan pentingnya perlindungan tanaman dari hama dan penyakit, adalah pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan. Ini karena fokus utama dari karantina tumbuhan adalah untuk mencegah masuknya dan penyebaran hama serta penyakit yang dapat merugikan tanaman. 2. Apa tujuan utama dari penerapan karantina tumbuhan di Indonesia? A. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati dari ancaman organisme pengganggu tumbuhan. B. Menjamin keamanan pangan di pasar lokal dan internasional. C. Meningkatkan daya saing komoditas pertanian Indonesia. D. Mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. E. Mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengendalian OPT. Tujuan utama dari penerapan karantina tumbuhan di Indonesia adalah melindungi kelestarian sumber daya alam hayati dari ancaman organisme pengganggu tumbuhan. Ini adalah fokus utama karantina tumbuhan untuk menjaga kesehatan tanaman dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit. 3. Tugas pokok Balai Karantina Tumbuhan adalah mengawasi pergerakan komoditas tumbuhan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk A. Menjaga kualitas produk ekspor dan impor, B. Melindungi tanaman lokal dari ancaman organisme asing, C. Mengendalikan penyebaran penyakit tanaman, D. Mencegah terjadinya kerugian ekonomi akibat hama tanaman, E. Memastikan ketahanan pangan nasional. Hal ini penting untuk melindungi tanaman lokal dari ancaman organisme asing. Dengan mengawasi pergerakan komoditas tumbuhan, Balai Karantina Tumbuhan dapat mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat merugikan tanaman lokal. 4. Peraturan yang mengatur karantina tumbuhan di Indonesia mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi global. Perubahan ini bertujuan untuk A. Mengintegrasikan standar internasional dalam pengawasan karantina, B. Meningkatkan efisiensi proses sertifikasi tanaman ekspor, C. Memperkuat perlindungan sumber daya alam hayati, D. Meningkatkan kualitas dan keamanan produk nabati, E. Meminimalkan risiko penyebaran penyakit antar negara. Perubahan ini bertujuan untuk mengintegrasikan standar internasional dalam pengawasan karantina. Dengan menyesuaikan peraturan, Indonesia dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan global terkait karantina tumbuhan. 5. Salah satu fungsi penting karantina tumbuhan adalah mencegah masuk dan menyebarnya organisme pengganggu tumbuhan. Fungsi ini mendukung A. Keberlanjutan produksi pertanian lokal, B. Peningkatan ekspor produk nabati, C. Perlindungan kesehatan tanaman domestik, D. Pengurangan biaya pengendalian hama di masa depan, E. Peningkatan ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi ini mendukung perlindungan kesehatan tanaman domestik. Dengan mencegah masuk dan menyebarnya organisme pengganggu, karantina tumbuhan berperan penting dalam menjaga kesehatan tanaman lokal. 6. Kegiatan karantina tumbuhan harus dilakukan sesuai dengan standar keamanan hayati nabati. Apa dampak positif dari penerapan standar ini? A. Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. B. Menjamin keamanan produk nabati bagi konsumen. C. Meningkatkan kualitas produk pertanian. D. Melindungi ekosistem dari invasi organisme asing. E. Mengurangi risiko kontaminasi bahan pangan.
Dampak positif dari penerapan standar ini adalah menjamin keamanan produk nabati bagi konsumen. Standar keamanan hayati nabati membantu memastikan bahwa produk nabati yang beredar aman untuk dikonsumsi. 7. Mengapa kolaborasi internasional sangat penting dalam pengelolaan karantina tumbuhan? A. Untuk mengadopsi teknologi terbaru dalam pengendalian hama. B. Untuk mempercepat penyusunan kebijakan nasional yang lebih efektif. C. Untuk meminimalkan penyebaran OPT lintas negara. D. Untuk memperkuat pengawasan terhadap ekspor produk pertanian. E. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam hayati. Kolaborasi internasional sangat penting dalam pengelolaan karantina tumbuhan, karena untuk meminimalkan penyebaran OPT lintas negara. Kerjasama internasional membantu dalam pencegahan penyebaran organisme pengganggu tumbuhan yang dapat berpindah antar negara. 8. Balai Karantina Tumbuhan berfungsi melakukan pengawasan pada produk nabati yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Mengapa pengawasan ini penting? A. Untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian. B. Untuk menjamin keamanan pangan internasional. C. Untuk mencegah masuknya OPT yang dapat merusak pertanian lokal. D. Untuk menjaga kualitas produk nabati ekspor. E. Untuk melindungi flora asli dari ancaman penyakit luar. Pengawasan ini penting, karena untuk mencegah masuknya OPT yang dapat merusak pertanian lokal. Hal ini sangat krusial untuk melindungi tanaman domestik dari hama dan penyakit yang dapat mengancam keberlangsungan pertanian lokal. 9. Keamanan hayati nabati merupakan salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan karantina tumbuhan. Hal ini penting untuk A. Menjaga keseimbangan ekosistem di seluruh wilayah Indonesia. B. Menjamin keberlanjutan produksi pertanian. C. Melindungi konsumen dari produk yang terkontaminasi. D. Mengurangi penggunaan bahan kimia dalam pengendalian hama. E. Meningkatkan daya saing produk nabati di pasar internasional. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dari produk yang terkontaminasi. Keamanan hayati nabati berfokus pada perlindungan konsumen, dengan memastikan bahwa produk nabati yang beredar aman dan bebas dari kontaminasi. 10. Perkembangan teknologi telah membantu proses karantina tumbuhan menjadi lebih efisien. Teknologi apa yang paling berperan dalam pengawasan karantina tumbuhan saat ini? A. Penggunaan sistem informasi geografis, GIS. B. Penerapan sensor otomatis untuk mendeteksi OPT. C. Pengembangan laboratorium karantina berstandar internasional. D. Penerapan sertifikasi digital untuk ekspor produk pertanian. E. Penggunaan data analitik untuk memprediksi risiko OPT. Teknologi yang paling berperan dalam pengawasan karantina tumbuhan saat ini adalah penerapan sensor otomatis untuk mendeteksi OPT. Sensor otomatis memungkinkan deteksi yang lebih cepat dan akurat terhadap organisme pengganggu tumbuhan, meningkatkan efisiensi proses karantina. 11. Karantina tumbuhan berperan penting dalam menjaga kesehatan tanaman di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari A. Penurunan kasus serangan hama pada tanaman lokal. B. Peningkatan produktivitas pertanian domestik. C. Stabilitas harga produk pertanian di pasar lokal. D. Keberhasilan pencegahan masuknya OPT dari luar negeri. E. Meningkatnya ekspor produk nabati yang memenuhi standar internasional. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pencegahan masuknya OPT dari luar negeri. Peran karantina tumbuhan yang efektif dapat mencegah organisme pengganggu tumbuhan masuk ke Indonesia, sehingga menjaga kesehatan tanaman lokal. 12. Dalam sejarah karantina tumbuhan, tindakan tegas terhadap OPT invasif pertama kali diberlakukan melalui A. Penerapan regulasi yang ketat pada tanaman impor. B. Pembentukan kerjasama lintas sektor dalam pengawasan karantina. C. Peningkatan edukasi masyarakat tentang pentingnya karantina tumbuhan. D. Pelaksanaan tindakan isolasi pada komoditas yang terinfeksi. E. Penerapan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran OPT.
Tindakan tegas terhadap OPT invasif, pertama kali diberlakukan melalui penerapan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran OPT. Penerapan karantina wilayah merupakan langkah strategis untuk mengisolasi dan mencegah penyebaran organisme pengganggu tumbuhan. 13. Salah satu indikator keberhasilan karantina tumbuhan adalah A. Menurunnya jumlah kasus serangan OPT pada produk impor. B. Peningkatan kualitas produk pertanian yang diekspor. C. Stabilnya produksi pangan di daerah-daerah rawan OPT. D. Adanya pengakuan internasional terhadap pengelolaan karantina Indonesia. E. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan hayati. Salah satu indikator keberhasilan karantina tumbuhan adalah menurunnya jumlah kasus serangan OPT pada produk impor. Penurunan kasus serangan organisme pengganggu tumbuhan pada produk impor menunjukkan efektivitas karantina dalam melindungi tanaman lokal. 14. Balai Karantina Tumbuhan melakukan sertifikasi produk nabati yang akan diekspor. Sertifikasi ini memastikan bahwa produk A bebas dari OPT yang dapat merusak ekosistem negara tujuan, B memenuhi standar kualitas internasional, C aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat global, D terhindar dari risiko kontaminasi kimia berbahaya, E telah melewati proses pengawasan yang ketat. Sertifikasi ini memastikan bahwa produk aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat global. Sertifikasi bertujuan untuk menjamin keamanan produk nabati yang diekspor, sehingga memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bagi konsumen di negara tujuan. 15. Bagaimana penerapan karantina tumbuhan dapat mendukung ketahanan pangan nasional? A. Dengan mencegah kerusakan tanaman pangan akibat serangan OPT. B. Dengan meningkatkan kualitas benih yang ditanam. C. Dengan menjaga keberlanjutan pertanian dalam jangka panjang. D. Dengan meningkatkan jumlah produksi pangan dalam negeri. E. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Penerapan karantina tumbuhan dapat mendukung ketahanan pangan nasional dengan mencegah kerusakan tanaman pangan akibat serangan OPT. Dengan mencegah serangan organisme pengganggu tumbuhan, karantina tumbuhan membantu menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman pangan yang penting untuk ketahanan pangan. 16. Proses karantina tumbuhan melibatkan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan, OPT, melalui A. Pengembangan metode pencegahan yang efektif. B. Penggunaan teknologi mutakhir untuk deteksi dini. C. Kerjasama dengan instansi internasional dalam pengelolaan data. D. Monitoring berkelanjutan terhadap tanaman di lapangan. E. Inspeksi fisik dan analisis laboratorium. Proses karantina tumbuhan melibatkan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan, OPT, melalui inspeksi fisik dan analisis laboratorium. Inspeksi fisik dan analisis laboratorium adalah metode utama untuk mendeteksi dan mengidentifikasi OPT secara akurat. 17. Salah satu tantangan dalam penerapan karantina tumbuhan adalah A. Tingginya biaya pengelolaan karantina. B. Perluasan wilayah pengawasan karantina yang terus meningkat. C. Meningkatnya volume perdagangan internasional. D. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya karantina tumbuhan. E. Perubahan iklim yang mempengaruhi pola sebaran OPT. Salah satu tantangan dalam penerapan karantina tumbuhan adalah meningkatnya volume perdagangan internasional. Peningkatan volume perdagangan internasional membuat pengawasan dan pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan menjadi lebih kompleks dan menantang. 18. Peran Balai Karantina Tumbuhan dalam pengawasan ekspor produk nabati adalah A. Melindungi negara tujuan dari ancaman OPT. B. Meningkatkan kualitas produk pertanian Indonesia di pasar global. C. Memastikan keamanan hayati produk yang diekspor. D. Menjamin pemenuhan standar kualitas internasional. E. Mengurangi risiko penolakan produk di negara tujuan.
Peran Balai Karantina Tumbuhan dalam pengawasan ekspor produk nabati adalah memastikan keamanan hayati produk yang diekspor. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dan ekosistem di negara tujuan dari kemungkinan risiko yang ditimbulkan oleh organisme pengganggu tumbuhan. 19. Kegiatan inspeksi karantina tumbuhan dilakukan di pintu-pintu masuk negara untuk A. Mencegah masuknya OPT yang dapat merusak pertanian lokal, B. Memastikan semua produk pertanian memenuhi standar internasional, C. Menjaga kesehatan ekosistem di dalam negeri, D. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri, E. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam hayati. Kegiatan inspeksi karantina tumbuhan dilakukan di pintu-pintu masuk negara untuk mencegah masuknya OPT yang dapat merusak pertanian lokal. Inspeksi ini bertujuan untuk melindungi tanaman domestik dari hama dan penyakit yang dapat membahayakan pertanian lokal. 20. Sebagai seorang analis perkarantinaan tumbuhan, tugas Anda termasuk A. Menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan OPT, B. Melakukan penelitian untuk menemukan metode pengendalian hama yang efektif, C. Mengembangkan kebijakan yang mendukung perlindungan tanaman, D. Berkolaborasi dengan institusi internasional dalam pertukaran informasi, E. Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya karantina tumbuhan. Sebagai seorang analis perkarantinaan tumbuhan, tugas Anda termasuk melakukan penelitian untuk menemukan metode pengendalian hama yang efektif. Penelitian ini penting untuk mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas karantina tumbuhan dan perlindungan tanaman.